parousia, hari Tuhan. Nah, ketika bicara soal hari Tuhan itu bukan bicara soal penghukuman, tapi soal keadilan dan kebenaran pada akhirnya menang. Maka kalau bicara soal penghukuman adalah orang yang jahat, orang yang bersalah. Jadi hari Tuhan itu sendiri adalah hari yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita harus memahami bahwa the end of time itu bukan hal yang mengerikan. Bukan karena Tuhan jahat dan mau membinasakan kita selama-lamanya. Sebaliknya, ini justru sebuah reward, sebuah hadiah ya buat kita yang sudah hidup dalam kebenaran, keadilan, dalam pengharapan bahwa Tuhan tidak tidur. Konsekuensinya, dalam kita menantikan hari Tuhan itu, hiduplah dalam keadilan dan kebenaran. Itu yang pertama, hari Tuhan adalah hari yang baik. Jangan berpikir hari Tuhan itu mengerikan. Kalau kita berpikir begitu, itu bukan mindset orang beriman. Mindset anak Tuhan, mindset orang yang beriman, yang hidup di jalan Tuhan, hari Tuhan adalah hari yang baik. Sama seperti kita juga bilang, kematian di dalam Kristus adalah suatu kemenangan. Ya, bukan kegagalan, bukan kehilangan. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya gambarkan ada orang-orang yang mengamankan benih ya. Ada juga banyak misalnya orang yang mengamankan pengetahuan, arsip-arsip sejarah. Itu saya pernah ikut ambil bagian dalam proses mendigitalisasi arsip-arsip sejarah gereja di Dewan Gereja Dunia. Jadi semua itu upaya manusia kan, supaya kalau misalnya ntar ada bencana, ada kebakaran, ada banjir, ada versi digital yang disimpannya di cloud, di awan gitu ya, awan digital, sehingga itu bisa diakses kembali kalaupun suatu saat semua yang secara fisik ada ini akan hilang. Sebetulnya Tuhan udah dari awal sebelum manusia punya cara, daya, upaya untuk menyimpan hal-hal yang mereka anggap penting, Tuhan udah bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Itu penting. Nah, maka buat kita orang beriman yang penting adalah firman Tuhan. Sudahkah kita benar-benar mengenal, memahami, dan menghidupi firman Tuhan? Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup dalam kewaspadaan. Tuhan katakan kalau kita melihat pohon aja, kita tahu nih musim semi udah mau datang ya. Kalau pohon udah mulai kan kalau musim dingin kan rontok kering, lalu udah mulai kelihatan ada benih tunas, kuncup bunga gitu ya. Oh, ini udah mau musim semi. Artinya kurang lebih gini, manusia kita bisa mengamati musim dan kita tahu apa yang akan datang. Maka demikian jugalah kita hidup dalam kewaspadaan akan zaman-zaman akhir. 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang bencana eksistensi yang akan kita hadapi ketika fungsi manusia akan digantikan oleh artificial intelligence. Nah, ini kan artinya kita sudah mewaspadai gitu ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kita hidup. Hidup kita sudah all out belum? Hidup kita sudah maksimal belum? Ya, jangan sampai waktunya sudah habis tapi kita belum ngapa-ngapain dalam hidup kita. Itu yang ketiga, hidup dalam kewaspadaan sehingga kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik. Dan yang keempat adalah menjaga diri sendiri. Janganlah kamu hidup, dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup. Supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti jerat. Jangan hidup seperti orang yang mabuk. Jangan hidup seperti orang yang gak sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi dalam hidupnya, akan apa yang dia katakan, akan apa yang dia lakukan. Be sober. Dan seringkali di sini apa sih yang yang menjadikan kita itu drowsy begitu ya, seperti orang yang teler begitu. Itu di sini menarik katanya, jangan membebani hatimu. Jadi kemabukan pesta pora itu malah membebani hati. Pesta pora yang perlu kita waspadai itu bukan soal aktivitas makan-makannya. Tapi soal apa? Soal gengsinya, soal persaingan, soal masalah saya diundang atau enggak, saya dianggap atau enggak, pesta dia lebih mahal daripada pesta saya. Atau kurang lebih mungkin bukan soal pesta, mungkin mobil dia lebih mahal daripada mobil saya, tas dia lebih mahal daripada tas saya.
Kita tidak hidup dalam kewaspadaan, kita tidak hidup dalam sobriety, ya, kewarasan, keelingan, karena hati kita dibebani dengan hal-hal kekhawatiran dunia. Jadi bukan sekedar ketika kita bersenang-senang, ketika kita penuh dengan kekhawatiran pun kita tidak menjaga diri. Nah sebaliknya Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua itu. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika hari Tuhan itu tidak ada yang bisa kita jadikan pegangan untuk menyelamatkan kita. Uang kita gak ada gunanya pada saat hari Tuhan. Koneksi kita, jabatan kita, pendidikan kita gak ada gunanya. Tapi firman Tuhan yang tidak akan berlalu, yang kita pegang dan kita hidupi. Ya, doa-doa yang menjaga relasi kita dengan Tuhan, yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup hari ini. Itulah yang menjadi pegangan kita. Maka biarlah di masa Advent ini, di masa penantian kita akan kedatangan Tuhan kembali, kita tidak kehilangan iman kita, tapi kita juga tidak perlu hidup dalam ketakutan, dalam bayang-bayang ketakutan, tapi berserah sepenuhnya. Mencari apa yang utama, yang tidak bisa lekang oleh apapun, yaitu firman Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, dan hiduplah untuk itu. Maka semuanya akan ditambahkan, akan disediakan bagi kita. Tuhan menyertai. Amin.